Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan unsur nilai-nilai Islam dalam wayang seni pewayangan. Namun sebelumnya saya mengharapkan para pendengar, para penonton channel ini untuk like and subscribe agar bermanfaat bagi pengembangan khazanah keislaman di masyarakat kita. Atas sumbangannya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Anda semua. Kayang dalam bahasa Jawa, wayang berarti wayangan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti bayang-bayang, yang diartikan samara-samara atau boneka yang dipertunjukkan. Zaman pertunjukannya dihidangkan dalam bentuk terutama yang mengandung pelajaran wejangan-wejangan. Pada pertunjukan wayang biasanya diiringi dengan musik gamelan dan instrumen slendro. Para ahli banyak beranggapan bahwa kebudayaan Jawa, khususnya wayang, berdapatkan pengaruh dari kebudayaan luar, diantaranya adalah India dan Cina. Mereka mengatakan bahwa wayang kulit berasal dari kebudayaan Cina. Pada waktu kekaisaran Wuti sekitar 1040 tahun sebelum Masehi. Pertunjukan wayang tersebut kemudian menyebar luas hingga ke India dan setelah itu dibawa oleh bangsa Indonesia ke Jawa. Di Jawa pertunjukan itu berkembang subur sehingga lahirlah kesenian pertunjukan yang disebut dengan sebutan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit di Indonesia erat hubungannya dengan unsur-unsur magis seperti upacara keagamaan, upacara minta hujan, serta upacara untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan desa. Wayang kulit dalam bentuk aslinya dipergunakan untuk upacara keagamaan. Pada abad ke-11 sudah mulai populer di kalangan rakyat. Sejak tahun 1058 Masehi, bahkan sejak tahun 778 Masehi atau lebih tua lagi, sudah ada wayang atau ringgit. Angka tahun 1058 disalin oleh Brandes berdasarkan angka tahun dalam prasasti Bali yang memberikan bukti adanya pertunjukan wayang pada saat itu. Ketika Islam masuk ke Nusantara, dibawa oleh para ulama, para wali yang terkenal dengan sebutan Wali Songo, seni wayang kulit menjadi salah satu media penyebaran Islam. Melalui wayang kulit, Wali Songo menceritakan tokoh-tokoh, karakter dan sifat-sifat yang berasal dari nilai-nilai Islam. Bahkan terdapat beberapa tokoh Wali Songo yang memiliki kepiawaian, kemahiran dalam memainkan wayang kulit, yaitu Sunan Kalijogo. Pada saat itu Sunan Kalijogo memasukkan unsur-unsur Islam, nilai-nilai ajaran Islam secara bertahap, secara pelan-pelan dan sedikit demi sedikit. Bahkan lakon atau kisah dalam pewayangan tetap mengambil cerita Pandawa dan Kurawa yang mengandung ajaran kebaikan dan keburukan.
Pada waktu itu lakon Pandawa dan Kurawa masih dapat tampil dengan baik dan tidak melanggar ajaran Islam. Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dari struktur lakon yang dibawakan oleh dalang, yaitu menceritakan perjalanan hidup salah satu tokoh pewayangan pada Jimat Kalimosodo. Jimat Kalimosodo adalah senjata ampuh milik Prabu Darmo Kusumo dalam atau Yudhistira. Dalam cerita dilukiskan Kuntadewa sebagai seorang raja yang berbudi luhur sebagai manifestasi kalimat syahadat yang selamanya mengilhami kearifan dan keadilan. Jimat ini dimiliki oleh keluarga yang baik seperti keluarga Pandawa. Istilah Pandawa 5 sering diartikan sebagai rukun Islam yang kelima. Dalam pewayangan juga terdapat beberapa karakter atau sifat-sifat yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh Punakawan. Tokoh-tokoh ini menjadi sebuah cerita yang nantinya sangat berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Tokoh Punakawan yang pertama yaitu Semar. Dia seorang yang kontroversial. Semar dianggap memiliki sifat yang lemah, tetapi di saat kritis muncul sebagai penyelamat. Dia digambarkan pinter, tapi juga bodoh, gagah, tapi juga lemah. Padahal dia hanya seorang rakyat biasa, hidup di desa bersama masyarakat golongan bawah. Orang menganggapnya dia seorang yang hidup sebagai masyarakat bawah dan melambangkan nafsu mutmainnah. Semar berasal dari kata bahasa Arab yaitu ismar, yang artinya adalah kebenaran. Islam adalah kokoh, kuat sebagai kokohnya paku yang tertancap. Simarud dunya. Karakter yang kedua, Gareng. Para pakar muslim sepakat bahwa nala gareng adalah sebuah kata bahasa Arab yang dijawakan. Adapun nala gareng berasal dari kata nala korin yang artinya memperoleh kawan banyak, sehingga orang Jawa sendiri memberikan pengertian sebagai berikut. Gareng melambangkan cipta atau pikiran. Hal ini tersirat dalam namanya, terlukis dalam wujudnya, gerak-gerik dan suaranya. Tokoh atau karakter yang ketiga, Petruk. Dalam bahasa Arab, Petruk merupakan asal dari fatruk, artinya tinggalkanlah, yang artinya disebut mengarah pada kalimat fatruk kullu man siwallah, tinggalkanlah segala sesuatu selain Allah. Selain itu, gerak-gerik Petruk yang lepas, pandai menyanyi dan menari tersebut melambangkan bahwa dalam kehidupan panca indera selalu menghendaki yang indah-indah dan yang enak-enak. Namun hal tersebut apabila melampaui batas, maka mengarah pada kegilaan dan keborosan. Tokoh atau karakter berikutnya yaitu Bagong. Bagong itu berasal dari bahasa Arab yang artinya memberontak, yaitu memberontak terhadap sesuatu yang batil dan yang mungkar. Keempat tokoh tadi dapat digambarkan dengan seruan Wali Songo sebagai penyebar Islam, yaitu ajakan dari Wali Songo
untuk meninggalkan kepercayaan lama terdahulu menuju ajaran Islam. Demikian unsur-unsur nilai-nilai Islam yang ada di seni pewayangan. Semoga bermanfaat. Saya sekali lagi minta atau berharap pada penonton atau pendengar channel ini untuk like dan subscribe agar bermanfaat dan barokah dan menjadi khazanah pengembangan ilmu-ilmu keislaman di masyarakat Indonesia. Terima kasih atas sumbangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.